Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Nurhanifah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan ACL mengenai modul 4, 5, dan 6. Yang sebelumnya kita telah membahas pada modul 1, 2, 3, yaitu mengenai penganalisaan data. Sekarang, Departemen Akuntansi Perusahaan Metafor dengan menunjuk salah satu auditor internal ingin menelusuri pengeluaran perusahaan yang berkaitan dengan beban atau biaya. Sebagai pengeluaran perusahaan yang harus kenal pada sasaran yang mengakibatkan kenaikan kinerja perusahaan, terutama yang berkaitan dengan profitability. Oke, yang pertama kita mengenai modul 4, yaitu mencek informasi biaya. Yang pertama, kita aktifkan dulu folder yang telah kita buat dari bab 1 sampai bab 3, yaitu ACL AUSI. Selanjutnya kita klik TransApril. Sudah diklik, lalu kita klik Analyze, Summarize. Lalu, pada Summarize On, kita pilih Codes. Diklik. Selanjutnya pada Subtotal Fields, kita pilih Amount. Subtotal Fields. Pada Other Fields, kita pilih Description. Pilih Description. Ini. Selanjutnya, pada tabel output, diklik, di name-nya kita ketik dengan trans by code. Trans by code. Selanjutnya, klik OK. Nah, setelah klik OK, maka telah keluar dengan file baru di sebelah kiri ya. Ini trans by code. Lalu kita akan melanjutkan ke memisahkan transaksi berdasarkan kategori. Kita klik TransApril, lalu klik Edit View Filter. Di tabel Expression, kita tulis between all string codes di sini kita akan memisahkan transaksi 3.000 dan 3.750. Lalu klik Verify untuk memverifikasi apakah ekspresinya sudah valid, dan ternyata sudah valid. Lalu klik OK. Setelah itu kita di Save As, kita tulis dengan between 3.000 sampai dengan 3.750. Lalu klik OK. Oke, maka ini sudah terfilter ya. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan dengan klik Analyze, Count Record. Lalu kita klik If. Filter yang telah kita buat yaitu Between yang tadi, klik OK. Lalu klik OK. Maka terrecord ada 88 record yang match dengan filter yang telah kita buat. Lalu kita close. Lalu kita lanjutkan untuk melihat total amount, yaitu dengan cara klik Analyze, Total Field, lalu klik Amount, kita double klik,
Oke. Oke. Maka total field yang ada di filter between 3000 sampai dengan 3750 yaitu ada 47.248. Setelah itu untuk kita mengekstrak data yaitu dengan kita close terlebih dahulu. Lalu kita pilih ekstrak data. Pilih data. Kita ekstrak data. Kita pilih record. Di-to-nya kita pilih nama dengan Trans April Travel. Lalu klik OK. Maka Trans April Travel telah dipindahkan ke file baru. Selanjutnya, kita akan memisahkan biaya rekreasi secara khusus. Lebih jauhnya, kita ingin melihat pada pengeluaran berkaitan dengan biaya travel selama bulan April. Oleh karena itu, kita menggunakan fungsi match untuk memisahkan biaya rekreasi. Yang pertama, aktifkan dua Trans April, lalu klik Edit View Filter, lalu di tabel expression kita ketik match all trim tutup koma video 992. Lalu kita klik OK. Kita save dulu dengan match. Tadi ya, kita masukkan match 5813. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah ini kita klik OK, lalu kita klik Analyze, Count Record, masukkan filter yang telah kita buat, yaitu Match, OK, langsung OK. Maka ada 11 record yang sesuai dengan filter yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat daftar jumlah setiap kartu nomor. Kita close terlebih dahulu. Kita close. Untuk membuat daftar jumlah setiap nomor kartu, maka kita menggunakan instruksi classify, yaitu dengan aktifkan tabel transaksi Trans April, lalu kita klik Analyze, Classify, lalu pada Classify On, kita pilih Card Num, lalu klik Mount. Pada tabel output, kita pilih di sini File. Lalu di name-nya kita tulis Trans April by CCM. Lalu klik OK. Maka telah ada di Trans April by CCM. Nah, menjadi file baru.
Selanjutnya, kita klik kanan pada person of count. Kita klik kanan, kita remove. Remove selected column, lalu remove. Dan kita lakukan juga hal yang sama pada person of field. Kita remove, klik remove. Jadi kita telah dapat ada card name, count, dan amount saja. Lalu kita close, dan yes. Setelah selesai pengerjaan modul bab 4, maka kita lanjutkan ke modul bab 5. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke modul 5, yaitu mengenai analisis transaksi, di mana kita di sini menentukan transaksi yang telah kadaluarsa, mengidentifikasi transaksi karyawan yang telah jatuh tempo atau kadaluarsa, dan membuat laporan transaksi kadaluarsa yang telah diperoleh dari hasil audit. Maka di sini kita akan melakukan perintah join dan relation. Yang pertama kita akan mencek langkah pertamanya dulu. Maka kita aktifkan tabel yang akan kita cek agar terhindar dari error. Yang akan kita cek yaitu acceptable codes dan unacceptable codes. Kita aktifkan dulu, lalu kita klik data, verify. Verify fields and all. Oke. Maka 0 data validity error ya. Lalu kita close. Lalu kita lakukan hal yang sama di unacceptable codes. Klik data, klik verify, verify fields, add all, klik OK, OK. Validity error-nya 0 juga ya. Maka kita bisa lanjutkan ke langkah kedua, yaitu mencek panjang field dan type fields. Yang pertama kita aktifkan tabel unacceptable, nah kita aktifkan. Lalu kita pilih edit, table layout. Nah, di sini kita pastikan bahwa type field-nya telah ASCII. Sudah dipastikan bahwa keduanya ASCII. Nah, setelah itu kita close. Kita buka acceptable codes. Acceptable codes, lakukan hal sama, yaitu kita klik edit, lalu table layout, kita pastikan bahwa kodesnya itu ASCII, ya. Type-nya sudah ASCII, sudah sama. Lalu kita pilih edit table layout, dan ini hati-hati bahwa ini panjangnya ada length-nya ada 50, maka kita harus ubah sesuai dengan panjangnya unacceptable codes, yaitu panjangnya 4. Untuk melakukan join merupakan salah satu persyaratan dari join. Kita klik double klik, lalu kita ubah menjadi panjangnya 4 ya, karakternya. 4. Lalu klik check green mark. Oke. Selanjutnya kita close. Ya, telah berubah. Selanjutnya, untuk menghitung field pada setiap tabel unacceptable codes dan tabel acceptable codes, maka aktifkan tabel acceptable codes jika belum aktif. Acceptable codes kita aktifkan dulu. Setelah itu kita klik edit table layout, lalu add new expression. Nah, di sini kita tulis name-nya dengan codes. Code sub acceptable
unacceptable. Lalu fx-nya kita tulis expression-nya yaitu subter altering codes tutup 1,1,4. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita checklist, maka telah ada karakter baru ya di sini. Lalu kita panjangnya itu 4 dan type-nya itu C ya, kategori field-nya itu C. Lalu kita close. Lalu klik kanan pada judul codes di sini, lalu klik add columns, lalu pilih double klik pada code sub acceptable. Lalu klik OK. Oke, maka telah keluar. Lalu pada tampilan view, kita klik yes. Setelah itu kita close, lalu klik yes. Nah, selanjutnya kita akan melakukan hal-hal yang sama, step 2-7 pada unacceptable codes. Kita akan mengulanginya lagi. Kita buka unacceptable codes, lalu kita pilih edit, table layout, add new expression, di sini kita ubah dulu, kita harus sama, panjangnya itu 4. Kita klik add new expression, kita namanya dengan sub codes sub lalu kita klik ini ya, fx-nya dengan substr altering lalu klik OK. Lalu kita klik checklist. Nah, setelah itu kita close. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi kolom pada di sini ya. Kolom unacceptable. Ini kita add kolom. Lalu kita klik codesnya, klik OK. Maka sudah muncul ya. Setelah itu kita akan joinkan dua tabel. Kita buka dulu, kita klik close dulu terlebih dahulu, lalu klik yes, buka kembali, aktifkan unacceptable codes, lalu pilih data, join table. Nah, di sini kita pada daftar secondary table, kita pilih acceptable codes. Secondary table, kita pilih acceptable codes. Lalu pada primary key, kita pilih code sub unacceptable. Lalu pada secondary key, kita codes acceptable. Lalu pada primary fields, kita pilih kode sub unacceptable. Setelah itu, kita pilih press sort secondary table. Setelah itu, kita ketik default to dengan nama codes in both tabel.
Lalu pada tab More, kita pastikan bahwa pilih Match Primary Record dan klik All pada scope-nya, lalu klik OK. Maka di sini akan menampilkan tabel baru yang isinya masih kosong. Walaupun tabelnya masih kosong, kita akan menghitungnya dengan mencatat hasilnya pada layar common log. Lalu kita pilih di sini kita pilih Analyze, Record, lalu klik OK. Itu masih 0 ya datanya. Setelah itu kita akan melanjutkan untuk menampilkan layout pada tabel transaksi tas April. Kita close terlebih dahulu. Kita close. Selanjutnya kita akan ke transaksi Trans April, yaitu menampilkan layout. Kita buka Trans April. Lalu klik Edit, Table Layout. Nah, di sini kita pastikan bahwa codes bertype C ya. Type-nya itu harus C di codes ini. Types-nya itu C. Dan harus disamakan dengan unacceptable code si Trans April. Lalu udah pasti ya, ini udah type C, di codesnya udah type C. Lalu kita close. Lalu kita akan menciptakan field codes pada tabel transaksi April dengan langkahnya, yaitu aktifkan Trans April, lalu klik table layout, di edit table layout, kita add new expression, di namanya kita ketik codes sub April. Codes sub April. Kode sub April di fx-nya kita tulis sininya subtr, altrin, codes koma 4 untuk lalu klik OK. Setelah itu kita green checkmark. Oke, green checkmark. Setelah itu kita close. Nah, setelah itu kita tambahkan kode sub April di sebelah kodesnya, itu klik kodesnya, lalu klik kanan add columns, lalu double klik pada kode sub April ya. Nah, telah selesai. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan instruksi relation untuk mendapatkan transaksi unacceptable. Yang pertama, kita aktifkan dulu data Trans April. Setelah diaktifkan, lalu kita pilih data relatable, lalu kita pilih a table. Kita pilih di sini unacceptable code. Unacceptable code, double click, OK. Lalu kita pinggirin dulu, kita besar. Setelah ini kita akan mengarrange tabel dengan menggunakan dialog relation dengan mendrag tabel kode sub April ke tabel sub unacceptable. Drag. Oke, telah di drag. Lalu kita klik finish. Nah, setelah itu kita akan menambahkan fields kode sub unacceptable dari tabel unacceptable. Pertama kita buka dulu, klik judul pada kode sub April, lalu klik kanan, add columns, lalu kita masukkan di sini from tabelnya kita pilih unacceptable. Kita akan masukkan
unacceptable codes. Unacceptable codes yang ini, kita klik, lalu kita klik OK. Nah, kita sudah ada kode sub unacceptable. Yang diambil dari tabel unacceptable sudah dapat terlihat dari view, yang recordnya masih kosong. Nah, untuk menampilkan transaksi unacceptable dengan filter berikut, maka kita klik di sininya, di bawahnya, lalu kita klik quick filter, not equal. Kita remove. Nah, tidak muncul, berarti ada kesalahan pada transaksi sebelumnya. Kita akan mencek ulang. Nah, selanjutnya kita telah menyelesaikan masalah yang tadi, maka kita bisa langsung pada code sub unacceptable, kita klik, lalu quick filter, klik not equal. Maka muncul transaksi, ada 7 transaksi yang menunjukkan code sub unacceptable. Lalu kita ekstrak data ini ke dalam tabel baru. Kita pilih data, kita buat ekstrak data, kita pilih record, lalu to-nya kita tulis, transapre unacceptable. Lalu klik OK. Maka kita telah mengekstrak data transapre unacceptable pada ini berikut ya, pada Project Navigator berikut. Maka telah selesai modul bab 5, maka kita akan lanjutkan ke modul bab 6. Di bab 6, kita akan mengidentifikasi karyawan. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi per departemen. Caranya itu untuk menciptakan hitungan field yang berisi pada digit pertama pada field departemen code. Yang pertama, open table pada company departemen. Lalu kita pilih edit. Lalu pilih table layout. Setelah itu kita pastikan bahwa type-nya sudah type-nya sudah benar. Lalu kita klik add new expression. Kita namai dengan depcode 1. Depcode 1, lalu fx-nya kita ketik dengan substr string depcode depcode belum tutup, koma 1, koma 1, lalu kita klik OK. Setelah itu kita checklist. Sudah ada di sini, sudah ada depcode departemen 1 ya. Lalu kita akan menambahkan field dari depcode 1 ke area view. Kita close terlebih dahulu. Lalu kita pilih add column pada depcode. Kita klik kanan, lalu add column.
kita double klik pada depcode 1, lalu klik OK, maka sudah ada ya depcode 1 yang sudah muncul dalam tabel view, maka kita klik kanan untuk pada depcode untuk remove. Select dan remove. Setelah itu kita close, lalu kita klik. Selanjutnya kita akan menciptakan F0 pada digit pertama. Pertama, aktifkan dulu tabel employees, lalu kita klik edit table layout. Di sini akan menampilkan record employees. Lalu pada tabel expression, klik new edit expression. Di sini tulis F0 1 ya. F0 1, lalu di fx-nya kita tulis ini di fx-nya substr all string F0 tutup 1,1, lalu kita OK. Setelah itu kita checklist. Lalu kita sudah muncul F01. Lalu close ya, kita close. Nah, kita close. Lalu sekarang kita memiliki field dengan judul F01 yang disimpan ke judul employees. Nah, kita aktifkan data employees, buka employees, lalu kita pilih data, lanjut kita pilih relate table. Di add table kita pilih company debt. Klik add, lalu close. Company debt ini kita akan mengarrange antara F01 ke departemen code 1 ya. Kita drag F01, kita drag ke departemen code 1. Oke. Lalu klik finish. Nah, selanjutnya klik kanan pada card name dan pilih add column. Pada card name, kita klik kanan, kita add column, lalu pilih di sininya company debt, masukkan company, double klik pada departemen 6, lalu klik OK. Maka di sini sudah ada departemen name-nya. Selanjutnya kita aktifkan table employees, pilih data, ekstrak data. Oke. Lalu kita pilih di sini extract field, benar. Lalu kita klik extract field. Di sini kita pilih first name dan last name. First name, last name. Setelah itu kita ubah jadi kode company debt. Lalu kita masukkan di sini pilih debt name. Lalu OK. Pada to kita tulis employees debt. Lalu klik OK. Ya. Nah, di sini sudah ada muncul employees debt.
Selanjutnya kita telah selesai untuk di modul bab 6. Sekian penjelasan modul bab 4 sampai dengan bab 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.